Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Pesantren Nurul Syarafah Tajur Halang Bogor. Seperti yang kita saksikan tadi dalam tayangan awal, kita akan mengangkat tema berkaitan dengan ibadah dan kembali kita akan mendapatkan nasihat-nasihat dari guru kita bahwa sesungguhnya hidup adalah rangkaian ibadah. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini. Kewajiban ibadah adalah kebutuhan hidup manusia. Bersama guru kita yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Amir Faisal Fat dan Ustadz Taufikur Rahman. Seperti biasa bagi Anda pemirsa yang di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan dengan tema kita kali ini, kami persilakan Anda mengirimkannya melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag ibadah. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah
Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahu maulanal azim. Kepada para guru kita tercinta Kiai Haji Abi Amir Faisal, pengatur acara kita Al-Ustadz Agung Izul Haq, juga segenap keluarga besar dari Pondok Pesantren Nurus Syarofah tanpa terkecuali, pemirsa Damai Indonesia TV One dimanapun Anda berada, ke Keranji membeli duku, nggak lupa beli asinan dan mainan. Kita ngaji di acara Damai Indonesiaku menjadi tayangan tontonan yang penuh dengan tuntunan. Semangat Bapak Ibu ya, siap kita ngaji ya. Beli arloji jumlahnya 5, yuk kita ngaji sama-sama. Kewajiban ibadah adalah kebutuhan hidup manusia. Tadi Qori di awal telah membacakan firman Allah surat ke-6 juz ke-8 ayat 162. Barusan saya lengkapi firman Allah surat ke-51 juz ke-27 ayat ke-56, yang dimana di saat hamba-hamba Allah diciptakan, bahkan bukan hanya manusia, wa ma khalaqtul jinnah, dan tidaklah aku ciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, melainkan untuk mengabdi kepadaku, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Oleh karenanya tentunya kewajiban ibadah yang merupakan kebutuhan manusia, kita pengen ibadah yang kita kerjakan betul-betul keterima. Betul apa enggak? Ibu kerja selama sebulan, kerja rajin dari pagi sampai sore, hari kedua kerja, hari ketiga kerja, lantas begitu habis bulan ibu minta gaji, kata bosnya nggak ada gaji kamu karena nggak diterima kerja kamu. Kira-kira hati sedih aja, sedih banget. Minum air kendi berasa anget, sedih banget itu. Nah oleh karenanya lewat kajian yang bermanfaat ini Damai Indonesiaku, lewat kesempatan yang singkat, cepat gabus lele, cepat bagus nggak bertele-tele, untuk ibadah kita nggak sia-sia, baik yang namanya ibadah haji, baik ibadah sholat maupun ibadah-ibadah yang lainnya, ada beberapa rangkaian kriteria yang harus tetap selalu dijaga dan harus diamalkan. Saya mau nyebutin ada 4 macam. Ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? Tolong bawa emping di Kota Serang buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Siap ini ya? Yang pertama, siapapun yang ibadah, apapun pangkat dan jabatannya, persiapkan yang pertama, kuncinya adalah apa? Ilmu. Apa Bapak Ibu? Pantas jauh-jauh hari Al-Imam Syafi'i di mana menyebutkan lewat bahasanya yang populer, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen berhasil dunia, kuncinya ilmu. Siapa yang pengen berhasil akhirat, kuncinya ilmu. Siapa yang pengen dua-duanya, pengen satu apa dua-duanya, maka kuncinya ilmu. Gambaran biar gampang, contoh, abong-abong orang tajir berangkat haji umroh ke Mekah. Kebetulan Bu, ini jangan kesinggung, dia punya bini 2. Dengerin dulu nih. Tapi mohon maaf, duitnya banyak, ilmu rada kurang. Emang rata-rata kan jamaah haji kita Pak, begitu tawaf doanya andalan tuh, sapu jagat. Kadang-kadang putaran 1, 2, 3 masih kencang. Robbana atina. Putaran keempat rada malu, dikecilin tuh. Robbana atina. Singkat kata, istri tua namanya Fatimah. Istri muda namanya Hasanah. Putaran pertama kesebut Robbana atina fid dunya wa fil akhirati
Putaran kedua, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Putaran ketiga, istri tua komplain. Bang, iya neng, abang-abang bini muda abang Hasanah yang disebut bini muda mulu bang. Dasaran imamnya bahlul, nggak ada ilmunya nih. Mikir dia, iya benar juga ya abang-abang bini muda gue sebut mulu. Tenang neng, putaran keempat nama inti akan sebut. Karena nggak pakai ilmu, benar bapak ibu. Putaran keempat ditambahin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa Fatimah. Nah, kue cucur anget-anget hancur banget. Tuh, tanpa ilmu. Nggak cukup ilmu doang. Harus ditopang dengan yang kedua, apa? Iman. Apa bapak ibu? Iman. Karena jujur bapak ibu, negara kita Indonesia udah kaya dengan orang-orang berilmu. Negara kita Indonesia udah kaya dengan orang-orang yang pintar. Tapi jujur, negara kita masih miskin dengan orang pintar tapi yang hatinya benar. Setuju apa enggak bu? Oh, kalau nggak pintar nggak mungkin bisa diwisuda. Pintar lulus. Tapi ditopang yang kedua, iman. Nah iman ini saya gambarkan dalam sejarah di mana ada sahabat Nabi yang namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini orang yang cerdas berilmu tapi beriman. Di saat dituruh untuk menggantikan tempat tidur Nabi di saat rumah terkepung rapat, berilmu dan beriman. Apa jawabannya? Allah abadikan di surat An-Nur ayat ke-51. Innama kana qaulal mu'minin idza da'a ilallah wa rasuli liyahkuma bainahum. Dua kata jawabannya. Ayyakulu sami'na wa ata'na. Siap dan kami patuhi. Jadi setelah ilmu ada, perlu iman biar betul-betul ke depan regenerasi kita. Bahasa saya sederhana, pergi nenamu di hari Sabtu nenteng salak dan korma. Ilmu memang nomor satu, tapi akhlak jauh lebih utama. Baik, terima kasih Ustadz. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah mukadimah yang insya Allah nanti akan mengantarkan kita pada diskusi kita yang lebih dalam lagi di segmen 3, 4, dan 5. Untuk itu silakan persiapkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan tema kita. Dan insya Allah dalam segmentasi selanjutnya nanti Abi akan menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya hidup adalah memiliki beban, yaitu ibadah. Dan ibadah haruslah dengan ilmu, maka kita perlu ilmu dalam menjalani kehidupan ini. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang ibadah. Dalam segmentasi berikut ini, Abi Amir akan memberikan nasihat kepada kita bagaimanakah kita memposisikan ibadah adalah bagian daripada kehidupan kita. Silakan, Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu rahimakumullah, para guru dan seluruh pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren yang sekarang kita sedang di sini, semoga Allah berkahi. Bapak Ibu rahimakumullah, kita semua milik Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah. Minka ya Allah. Dan kita semua harus berbuat untuk Allah. Lakah ya Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ilaika ya Allah. Ini 3 kata yang harus selalu kita ingat. Minka, walaka, wa ilaika. Darimu ya Allah, untukmu ya Allah, dan kepadamu ya Allah aku akan kembali. Allah yang menciptakan langit dan bumi, biyadihil mulk, di tangannya semua kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia bisa berbuat apa saja. Itulah mengapa kita wajib menyembah Allah. Karena kita butuh Allah. Karena kita miliknya. Dan kita akan kembali kepadanya. Dan kita akan dihisap olehnya
Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kau pasti kembali kepadaku, kata Allah, dan aku pasti akan menghisapmu. Kewajiban kita sebagai hamba Allah kepada Allah, inilah yang namanya ibadah. Para ulama menjelaskan al-ibadah hiya al-khudu'u wal-inqiyad lillahi ta'ala. Ibadah adalah ketundukan, kepatuhan. Tadi kata Ustaz Taufikur Rahman, sami'na wa ata'na. Kita siap mendengar, kita siap patuh. Inilah hakikat ibadah. Orang yang menjadi hamba Allah namanya abid. Orang yang selalu beribadah kepada Allah namanya abid. Kewajibannya namanya at-ta'abbud. Dan ini semua dirangkum dengan kata ibadah. Bahwa aku akan kembali kepadamu ya Allah, dan aku menyiapkan satu amalan yang kau ajarkan. Inilah namanya ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panduan bagaimana cara kita beribadah. Panduan ini disebut Al-Quran. Karena itu dari awal sampai akhir Al-Quran berbicara tentang ibadah. Begitu kita buka pembukaan Al-Quran, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa di antara ibadah bersyukur kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, di antara makna ibadah berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Maliki Yaumiddin, bahwa di antara ibadah mempersiapkan alam akhirat, bahwa kita akan menuju akhirat. Puncaknya kita mengakui iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa aku beribadah kepadamu ya Allah, dan aku memohon pertolonganmu. Lalu Allah mengajarkan bagaimana supaya ibadah ini terjaga. Kita harus selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar aku selalu bersyukur kepadamu, dan agar aku selalu beribadah kepadamu, dan agar aku selalu berzikir kepadamu. Syukur, ibadah, zikir, ini inti ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersungguh-sungguh membuktikan tiga-tiganya dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita diakui oleh Allah sebagai hambanya. Caranya banyak berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Cara kedua, bagaimana supaya kita selalu terjaga ibadah? Bergabunglah dengan orang-orang soleh, bergabunglah dengan para ulama. Siratal ladzina an'amta alaihim, hendaklah kamu ikut jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Ya Allah, Engkaulah telah memberikan nikmat iman kepada para nabimu. Engkaulah telah memberikan nikmat kepada para walimu. Maka kami hambamu ya Rabb, kami siap patuh ikut mencontoh mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim minal anbiya was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kita semua mencontoh mereka. Cara ketiga, kata Allah, jangan hanya berdoa, jangan hanya mencontoh mereka, tapi harus ada cara yang ketiga, yaitu jangan ikut-ikutan orang yang dimurkai Allah, dan jangan ikut-ikutan orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aku tidak akan pernah ikut-ikutan orang yang kau murkai ya Allah, dan aku tidak akan pernah ikut-ikutan orang yang sesat. Begitulah prinsip hidup untuk menjadi hamba Allah, bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ringkas dalam surah Al-Fatihah yang setiap hari kita baca
Dan itulah inti kehambaan, itulah inti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu semua kandungan surah Al-Fatihah ini Allah jelaskan dalam setiap surah. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, terus berlangsung sampai akhir. Karenanya di akhir Al-Quran langsung Allah tutup bahwa kita hendaklah selalu minta perlindungan dari godaan setan, dari segala yang merusak iman kita, dari segala yang merusak ibadah kita. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang merusak jiwa, yang menggoda kita agar kita jatuh dalam dosa. Kita minta perlindungan setiap saat. Karena itu ayah bunda rahimakumullah, supaya kita selalu terjaga dari godaan setan, pagi-pagi kita diajarkan agar membaca ketiga surah ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 kali. Namanya doa pagi hari. Sore hari kita membaca lagi, karena kata Nabi, siapa yang membaca 3 ini, Allah akan lindungi dari segala macam mara bahaya, dari segala godaan setan yang merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari kalau kita baca, kita akan dilindungi sampai pagi. Menjelang tidur, ini posisi yang paling lemah. Ketika seseorang tidur, kondisi paling lemah, tidak berdaya. Disitulah setan operasi. Nabi sampai menggambarkan bagaimana operasi setan ketika melihat orang tidur. Langsung dia bercerita, idza nama ahadukum yaqidu syaitan fi nasiyati ahadikum salasa uqad. Ketika kalian tidur, setan membuat 3 bukhul di ubun-ubun kalian. Dan setan bernyanyi, alaika lailun tawil, nam, malam masih panjang, tidur. Begitulah nyanyian setan. Makanya banyak orang tidak bangun salat tahajud, tidak bangun salat subuh, tidak bangun. Kenapa? Karena terlena oleh nyanyian setan. Karena itu sebelum tidur kita membaca 3 surah ini, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bacalah 3 kali, lalu semburkan kedua telapak tangan kita dan usapkan ke muka kita, kepala kita, tubuh kita, kaki kita. Lakukan 3 kali. Insya Allah kita akan terus menjadi hamba Allah. Dan jika kita meninggal dunia, kita akan meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak kehambaan sang hamba, bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pemirsa dan rahmati Allah, sangat menarik sekali sesungguhnya peran manusia di muka bumi ini dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Di lain sisi kita diwajibkan ibadah, tetapi ternyata untuk menuju Allah kita diuji dengan hadirnya begitu banyak macam ujian, baik dari manusia maupun syaitan. Nah, ini sangat menarik sekali untuk kita diskusikan nanti. Insya Allah kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan Anda, baik Anda yang di rumah ataupun yang ada di masjid yang mulia ini. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Dua tahun sudah semenjak COVID-19 melanda Indonesia dan dunia, membuat jemaah haji asal Indonesia tidak bisa menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi. Kebijakan tidak memberangkatkan jemaah haji asal Indonesia ini, baik menggunakan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya, sudah disampaikan Menteri Agama Kamis kemarin di Kementerian Agama Jakarta. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan pada ibadah haji 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Menusaku yang mengangkat tema tentang ibadah. Dan sebelum kita memasuki untuk berdiskusi tentang tema kita ibadah, saya ingin mendengarkan dari Abi, komentar Abi dari tayangan yang baru saja kita saksikan tadi. Haji kalau dikatakan adalah bagian daripada ibadah itu sendiri, tapi ternyata qadarullah sudah 2 tahun kita ditunda untuk berangkat, dan ini pun dialami oleh banyak negara yang harus mengirimkan jemaahnya ke sana. Silakan Abi, secara singkat barangkali Abi. Rukun Islam ada 5. Salah satunya ibadah haji. Khusus ibadah haji, Nabi memberikan catatan, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Untuk dikatakan mampu ada 3. Pertama, wujuduz zat, adanya bekal. Yang kedua, wujudul aman, adanya rasa aman. Yang ketiga, taisirut tariq, yaitu mudah ke sana. Maka jika ternyata bekal ada, aman ada, tapi jalan ketutup, misalnya dibatalkan, ya sudah, dia sudah selesai. Jika meninggal di situ, maka dia sudah otomatis termasuk sudah terlaksana hajinya. Kenapa? Karena dia sudah bayar, dia sudah lunas, dan semua sudah ada. Tinggal proses menuju ke sana. Nah, dia tertutup karena COVID, karena pandemi, karena apa, atau karena aturan pemerintah, ya sudah selesai. Jika meninggal dunia di situ, maka dia sudah termasuk yang telah melaksanakan haji. Inilah yang kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal tergantung niatnya. Seandainya ketika itu dia tidak mampu ke Mekah, tapi niat sudah selesai, maka kata Allah, kata Nabi, wa innama likum lirim bi'imanawa, wa innama likulli imri'in ma nawa, maka dia sudah dapat apa yang dia niatkan. Itu untungnya. Tapi kalau hanya mau, beda dengan niat, Mas Agung. Pak, mau ke haji? Mau Pak Ustadz. Sudah bayar? Belum Pak Ustadz. Berarti belum. Kalau sudah bayar, sudah tinggal menunggu kuota, dan ternyata dia ditutup jalannya karena situasi tidak memungkinkan, ya sudah. Jika meninggal dunia, wa innama likulli imri'in ma nawa, maka dia sudah dapat apa yang dia niatkan. Sudah diterima, tanpa capek-capek sudah diterima hajinya. Baik, terima kasih Abi. Kami persilakan kepada penanya pertama, Ustadz Ahidin. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir dan Abi Pantun, izinkan saya bertanya. Sejatinya katanya tidak ada ateis yang murni. Karena ketika seorang ateis berkunjung kepada orang yang sakit, dia mendoakan semoga lekas sehat. Nah, semoga itu artinya dia mempercayai ada kekuatan yang besar selain daripada manusia, yaitu kekuatan Tuhan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa orang muslim yang sejatinya sudah dari lahir percaya dengan Allah itu tidak merasakan ada kekuatan Allah dalam dirinya? Sehingga sholat ini, ibadah ini menjadi beban buat dia, bukan merupakan kebutuhan. Bagaimana supaya ibadah ini menjadi kebutuhan bukan jadi beban? Karena dia harus merasakan kekuatan Tuhan dalam dirinya ketika dia beribadah. Terima kasih. Luar biasa. Silakan Ustadz Taufikur Rahman. Ini pertanyaan doktoral ini. Ya, terima kasih pertanyaannya. Quran 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Ketika Allah memerintahkan ibadah mahdo yang namanya sholat, baik dalam bentuk redaksi fi'il mudhari' maupun dalam redaksi fi'il amr, maupun dalam redaksi bentuk fi'il madi, yang Allah pilih satu kata, qomah, yang artinya dirikanlah oleh kamu. Redaksi fi'il mudhari', contoh, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna, dan orang-orang yang mendirikan. Redaksi bentuk fi'il amr, contoh surat 17 juz 15 ayat ke-78, akimis sholata, dirikanlah oleh kamu. Kenapa tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah? Karena, ini saya jawab nih, mohon maaf, kita hampir rata-rata baru sekedar menjadi tukang sholat, bukan menjadi orang yang mendirikan sholat. Tuh, beda, tukang. Allah pengen bukan jadi tukang, Allah pengen kamu semua jadi orang yang mendirikan sholat. Saya kasih analogi, di mana Ustadz Agung punya uang hampir 3M, amin. Iya, doanya yang baik aja. Lantas punya sebidang tanah kurang lebih 500 meter, SHM namanya.
Kemudian ingin membentuk bangunan yang tentunya bagus. Dicarilah arsitektur yang profesional. Oleh karenanya sudah ketemu, tekan kontrak, oke ya Ustadz Agung, bla bla bla, siap udah. Bagaimana perjanjiannya? Oke, kata Pak Sektor ini dengan kontraktornya, dengan timnya, oke kalau begitu tolong transfer dulu 30% untuk kami bisa kerja. Bisteknya kerja sampai 1 tahun harus jadi. Masya Allah, setelah ditransfer secara kewajibannya, lantas menjelang ya 6 bulan, laporan lagi, Ustadz Agung, ini boleh dicek karena kondisi bangunan kita sudah hampir 50%. Dari mulai halaman, oke. Ruang tamu, oke. Kamar-kamar, oke. Kamar mandi, oke. Lantai 2, oke. Nah, lantas menjelang setahun, kabari lagi, tolong selesaikan pembayarannya Ustadz Agung karena kita akan finishing. Nah, kemudian setelah ditransfer seluruh semuanya, sudah hampir jadi, tinggal serah terima kunci, diperiksa lagi. Semuanya sudah oke, bangunan jadilah setahun. Begitu jadi, bunga, bangga, bahagia. Ustadz Agung, yang bekerja mati-matian, yang namanya itu ngaduk semen, ngecor, dia kena paku, kepanasan, kehujanan. Ustadz Agung apa tukang? Tukang. Tapi begitu bangunan megah, jadi indah, yang menempati tukang apa Mas Agung? Ustadz Agung yang mendirikan. Tukang yang resikonya kepanasan, yang resikonya bahkan kadang-kadang jatuh dari lantai 2, meninggal dunia, kena paku, Allahu Akbar. Jadi bangunan, gigit jari dia. Tukang. Yang menempati, Ustadz Agung ngundang Abi Amir, ngundang juga Ustadz Pantun, ya syukuran, itu kan. Singkat kata, itulah orang yang mendirikan sholat. Janganlah menjadi tukang sholat, tapi jadilah orang-orang yang mendirikan sholat. Masya Allah, terima kasih Abi. Nanti kita akan lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Nusak yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan dari jemaah masjid atau pesantren Nurul Syarofah. Kami persilakan berikut kepada Ustadz Lukman, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Sudah berapa lama ini menjadi pertanyaan buat saya bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Terus manusia itu tujuan akhir itu bagaimana bisa masuk surga. Pertanyaan saya, kenapa saya sering melihat buat saya sendiri di lingkungan saya di mana gitu. Manusia kok malah mementingkan hal-hal dunia daripada beribadah kepada Allah yang tujuannya untuk kita semua bisa masuk ke surga. Baik. Bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa mengutamakan tugas kita yaitu ibadah kepada Allah daripada mengurus hal-hal yang kurang mendukung untuk kita bisa masuk surga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, silakan. Mengapa manusia lebih mengurusi dunia? Barangkali kita harus merubah persepsi bahwa dunia pun adalah sesungguhnya alat untuk ibadah atau bagaimana? Ya. Abi, silakan. Allah Subhanahu wa taala membagi 2 tahap hidup kita. Tahap sementara namanya dunia, tahap abadi namanya akhirat. Nah, dunia ini bukan tujuan. Kalau kita mengerti bahwa ini bukan tujuan, maka kita akan mengutamakan yang tujuan. Nah, tujuan kita adalah akhirat. Karena itu, supaya kita tidak salah paham tentang dunia, maka pastikan bahwa tujuanku adalah akhirat. Ini yang kata Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Pastikan bahwa kamu paham tujuan hidup kamu, yaitu akhirat, tapi jangan lupa dunianya. Sekarang yang banyak orang tidak paham, disangkanya dunia ini tujuan, sehingga kebalik, akhirat jadi sampingan dan dunia menjadi tujuan. Itulah yang menyebabkan dia tidak mengutamakan Allah di atas segalanya. Ketika akhirat menjadi tujuan, maka pasti dia akan mengutamakan Allah di atas dunia. Karenanya Allah firman,
bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Yang menyebabkan seseorang mengapa tidak mengutamakan ibadah. Perhatikan di sini kata Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Tapi sayang ini, tazakka membersihkan diri, ini ibadah. Zikir wa dzakara isma rabbih, ini juga ibadah. Fasalla juga ibadah. Tapi ini semua akan disepelekan ketika dia apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Dia tidak paham tujuannya. Akhirnya dia mengutamakan dunia. Padahal kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Kalau dia paham, akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Khairu wa abqa. Contoh Mas Agung, kalau kita diminta memilih 2 mobil. Nah, satunya sudah rusak, bogrek, seringkali ketabrak. Yang satunya masih gres baru. Nah, kata orang ini, pilih Pak. Pasti pilih yang mana? Pasti yang kedua, yang khairun wa abqa, lebih baik, lebih kekal. Itu urusan dunia. Sekarang pertanyaannya, pilih dunia atau akhirat? Kata Allah, akhirat lebih baik, lebih kekal. Dunia tidak lebih baik, tidak lebih kekal. Dunia banyak masalah. Kenyataannya manusia milih mana? Milih dunia. Itulah dia kesalahpahaman terjadi. Karenanya fa'alaika bil ilm, kata Ustadz Taufikur Rahman. Hendaklah kita berusaha mencari ilmu agar kita paham tujuan hidup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Tintin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tintin. Pertanyaan yang sederhana Ustadz. Sebagai ibu rumah tangga dengan sehari-hari mengurus rumah dan keluarganya, bagaimanakah cara kami ini ibu rumah tangga untuk memaksimalkan nilai ibadah kami dan segala ibadah yang kami lakukan itu kami yakin Allah menerima dan bisa menambah ilmu dengan kita yang apa yang kita lakukan di rumah itu juga sebenarnya kita bisa menambah ilmu ya Ustadz ya. Bagaimana merealisasikan ilmu yang kita dapat dengan mengurus rumah sehari-hari dan keluarga Ustadz. Baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Taufik. Peran seorang ibu ini tentu saja, silakan. Ya, Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam salah satu kitab yang beliau karang, Uququl Zain fi Huquqiz Zaujain. Ini kitab tipis yang sudah jarang para bunda sekalian baca. Jadi Ustadz Agung dan juga Abi Amir Faisal, di zaman Nabi kumpullah para perempuan-perempuan ibu rumah tangga lantas memberikan resolusi ke Rasulullah. Protes. Ya Rasul, iya enak laki-laki ya Rasul. Ada Jumatan. Terus bisa jihad di jalan Allah. Berperang, meninggal, lantas syuhada. Kami perempuan gak ada ya Rasulullah. Nabi senyum, Nabi jawab, jihadukunna fi baitikinna. Jihad kamu hai para ibu, jihadnya di rumah. Nah, jadi kepada para bunda solihat yang menyimak kajian kali ini, lebih-lebih kepada bunda yang bertanya, begitu kemarin suami ibu menerima ucapan dari mertuanya atau orang tua ibu, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, halan aku terima nikahnya dan kawinnya ya si fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut tunai, maka bukan urusan halal di tempat tidur doang, termasuk di saat seorang ibu apalagi dalam kondisi zaman now, dia bisa menjaga kehormatannya. Baik di saat suami bersamanya, lebih-lebih di saat suami tak bersamanya. Itu sudah merupakan ibadah yang Masya Allah. Nah dari itu ibu yang solihani, para bunda solihat, tolong komitmen Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang dimana Allah memberikan analogi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hai istri, kamu pakaian buat suami, hai suami, kamu pakaian buat istri. Itu komitmen dijaga walaupun zaman boleh berubah. Maksudnya, karena banyak kalau dulu-dulu mengamalkan yang demikian, uang abang, uang neng, uang abang. Sekarang uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Tuh. Nah, bagaimana dengan kondisi yang ada sekarang? Ada saja di mana istrinya bekerja, suaminya harus mengurus rumah. Ya, kalau secara konsep Quran surat An-Nisa ayat ke-34,
di mana kodratnya, sunatullahnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd ila akhir ayat. Yang namanya seorang suami adalah memimpin istri, juga termasuk nafkahnya. Jadi secara sunatullah memang kewajiban kita Bapak sebagai suami. Makanya di saat ada yang curhat di kampung saya, Ustadz kenapa istri saya sakit, terus saya ajak ke toko emas baik. Itu gak usah marah. Kenapa? Emang kewajiban kita. Istri dinikahin tidak minta banyak, aku mau dibelikan tinta bang, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau kau bicara cinta bang, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Nah akan tetapi sekarang gimana? Memang dunia sudah terbalik. Sehingga jadi sinetronnya itu Bu ya. Nah singkat kata, kekiranya memang untuk tugas juga dan suami meridoi ini. Kemudian juga tahu dengan batasan-batasannya, ini diperbolehkan Ustadz Agung. Ya, jadi jangan sampai dapat kesempatan dari suami tapi tidak betul-betul tidak menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Jadi Mas Agung, secara kepemilikan harta istri. Nah ketika istri ternyata bersedekah kepada suami, babnya bukan bab kewajiban tapi babus sedekah. Dan suami tidak boleh merasa bahwa dirinya aku yang mengatur harta istriku, tidak boleh. Nah dia tetap istilahnya seorang pemimpin di rumah tangga, dia adalah yang bertanggung jawab atas nafkah. Namun ketika di puncak dia tidak mampu, ya sudah, ini sedekah istri untuk suami. Dan ada yang kebalik Mas Agung, dia langsung merasa wah itu mana hartamu aku kasih, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tetap dia ini karena kebaikan istri. Dan ada sering istri pandai menabung, ketika suami membutuhkan dia meminta pun harus tetap ada perjanjian dengan istrinya atau seperti apa? Sukarela istri. Kalau istri dia bersedekah, ya silahkan. Kalau istri tidak mau, maka dia mencari lain. Begitulah hak milik dalam Islam dihargai. Baik. Tapi tidak boleh istri merasa berkuasa di rumah karena dia merasa punya penghasilan lebih banyak. Tetap kata Allah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Tetap laki-laki pemimpin di rumah itu. Baik, kita insya Allah akan lanjutkan lagi pertanyaan dari pesantren Nurul Syarafah, Masjid Nurul Syarafah, dan juga pemirsa yang ada di rumah tentunya yang melalui Instagram. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda. Berikut pertanyaan akan dijawab oleh Abi dari Instagram Raditya. Assalamualaikum Abi, mohon bertanya apakah sah ibadah kita dengan ilmu yang kita dapatkan dari media sosial? Nah, kita lahir dari dunia media sosial, dari YouTube, Instagram dan sebagainya. Silakan Abi. Ilmu yang didapat dari media sosial ada dua. Ada yang benar, ada yang salah. Nah, sekalipun itu dikatakan ilmu, tetap kita harus konfirmasi. Tanya kepada guru. Ini pentingnya berguru. Karenanya salah satu syarat untuk mencari ilmu adalah berguru. Wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Hendaklah dia berguru supaya dia tidak salah informasi. Apalagi sosial media sangat luas. Di dalamnya ada apa saja. Apa saja yang dia dengar bisa dia dapat. Nah, tapi sekalipun dia merasa bahwa inilah ilmu, namun untuk memastikan kebenarannya kita harus bertanya kepada guru. Kita ini, Bapak-Ibu, ada dua macam manusia. Pertama, manusia yang kosong. Maka tergantung siapa yang mengisi. Al-kubu yamduhu bima fi. Gelas yang kosong ini mengeluarkan apa isinya. Tergantung siapa yang mengisi. Diisi kopi, keluar kopi. Diisi teh, keluar teh. Nah, ketika otak kita kosong, tidak bisa kita memfilter, maka ilmu yang datang dari sosial media akan diterima semuanya. Tapi ketika kita punya filter, kita bisa menyaring, maka kita bisa, nggak apa-apa, aman. Namun kalau kita tidak bisa menyaring, pastikan bahwa kita berguru, bertanya kepada seorang guru. Itulah mengapa Rasulullah SAW ketika datang kepadanya seorang yang mau bertobat, dan orang ini sudah membunuh 99 orang. Lalu orang ini kata Nabi, dia ingin berguru, takut salah. Tahu bahwa itu syaratnya bertobat, namun dia tidak tahu bagaimana cara bertobat. Kata Nabi, faja'a ila abidin. Datanglah orang ini kepada seorang guru, dia ahli ibadah, tapi nggak punya ilmu, ahli ibadah. Maka datang dia, wahai guru, iya.
apakah tobatku diterima? Kenapa kamu? Aku membunuh 99 orang. Kata ahli ibadah ini karena nggak punya ilmu, wah nggak mungkin. Membunuh satu orang saja dosa kamu seperti membunuh semua manusia. Nah, bagaimana mungkin diterima oleh Allah? Terlalu besar dosa kamu. Kata orang pembunuh ini, kalau begitu aku lengkapi 100. Maka langsung dipenggal leher yang ahli ibadah ini. Lalu kata Nabi, summa jaa ila alimin. Namun orang ini kata Nabi nggak pernah putus asa. Dia ingin mencari sumber yang benar. Mencari dalam pengembaraan yang panjang, bertemulah dia dengan seorang yang alim. Summa jaa ila alimin. Begitu berguru, kata orang alim ini apa? Allah masih membuka tobat untuk kamu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selama bukan syirik, masih Allah terima tobat kamu. Tapi syarat, jangan kamu kembali ke kampung kamu. Karena itu kampung orang buruk, nanti kamu membunuh lagi. Begitulah pentingnya kita berguru. Ya. Intinya ilmu harus bersanad di sini ya gue. Ya. Baik, selanjutnya yang terakhir kami persilakan kepada Bapak Mulyanto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ustadz. Tema yang tadi adalah ibadah merupakan kebutuhan manusia yang mutlak. Namun pada saat-saat ini, ya tahu 2 tahun yang saat ini sedang berjangkit dengan yang sedang mendunia penyakit COVID-19. Yang itu ada prokes, ada masker ya, harus jaga jarak dan cuci tangan. Pertanyaan saya adalah, bagaimanakah cara mensikapi kita dalam hal ibadah jika dikaitkan dengan penyakit tersebut? Itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya, Ustadz Taufikur Rahman. Jadi ada perubahan-perubahan banyak tentang wilayah-wilayah fikih di sini. Silakan, Ustadz. Ya. Quran surat kedua, juz kedua ayat 152 dan 153. Di mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita semua, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni alkurukum washkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Maka ingatlah kamu sekalian hanya kepadaku. Jawab amarnya, azkurkum, niscaya. Bukan insya Allah loh, niscaya aku akan lebih ingat lagi kepada kamu. Jadi kalau boleh dicontohkan, ini tisu saya pegang. Di saat saya lepas, Bapak Ibu tolong jawab. Jawabannya insya Allah jatuh apa pasti jatuh? Pasti aku akan lebih ingat lagi kepada kamu. Untuk malaikat yang gak pernah ibaratnya berdosa, bertanding menang terus, wajar. Kenapa? Gak ada lawannya. Tapi yang hebat, dia bertanding, lawannya hebat bisa menang. Siapa? Inilah hamba Allah. Maksudnya kita telah diberikan kemarin normal tuh. Sebelum 2 tahun sebelum COVID. Nah sekarang diuji, kalau kita kembalikan kepada konsep ibadah, diuji hampir sudah 2 tahun. Bahkan udah ulang tahun corona. Betul ya Bu ya? Nah bisa enggak di mana ketakwaan kamu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Kalau kondisi lapang udah nyaman, udah. Sekarang dikuji dalam kondisi sempit. Saya kasih analogi, Ustadz Agung. Jadi Big Boss di lantai 6 manggil anak buah di lantai 1. Dipanggil tuh namanya, sebutlah namanya Udin. Ya, nggak ada nama Udin di sini ya. Udin dipanggil, nengok Udin. Bosnya cerdas, karena nih anak nggak mau nengok, dia keluarkanlah dompetnya. Diambil uang warna hijau, angka depan 1, nolnya 3, rada lecek, bau amis, ada goloknya. Apal ya Bu? Jatuh ke depan Udin, lagi sibuk kerja, ngelihat uang, berhenti dia, diambil masuk kantong, ngucap, ikan mas koki berwarna-warna, rezeki emang nggak kemana-mana. Ini bos ngasih uang pengen Udin naik, ternyata kerja lagi dia,
geleng si bos. Oh, husnuzon dia. Mungkin 1000 kurang kali ya. Dibagilah yang kedua, silver angka 282, nolnya 3, 2.000 rupiah. Ternyata ada uang jatuh, berhenti, diambil, ngucap lagi Allahu Akbar. Soto kaki di atas tikar, emang rezeki nggak ketukar. Naik dia, jangankan naik, nengok aja enggak. Ternyata husnuzon nih bosnya. Diambil uang ketiga, warna biru angka depan 5, nolnya 4, 50.000 rupiah. Diambil lagi, naik dia enggak, nengok aja enggak, terus kerja. Bos makin geleng lagi, terakhir 100.000. Ternyata diambil, ngucap lagi Allahu Akbar hari ini. Naik jeep minum teh hangat, rezeki saya ajib banget. Tapi yang sedih, ini anak buah nggak naik ke atas. Padahal si bos pengen banget dia naik. Jangan naik dan nengok aja. Uang sudah habis. Karena di negara kita paling besar baru 100.000. Bosnya cerdas. Dia carilah yang berikutnya, bukan uang. Memang bangunan baru jadi, dia cari pecahan hebel. Pecahan hebel dicari Pak. Dibidik dari lantai 6 dengan bidikan yang jitu. Kena kepala Udin, pala bocor, darah keluar. Udin melotot, Udin marah, pengen dongkol. Dia cari sumbernya, di atas bosnya lebih melotot lagi. Bisa kasih Udin marah sama Big Boss? Inilah kondisi kita. Mohon maaf, di saat kemarin normal, rezeki yang 100.000 besar Allah bagi. Tender yang kecil 1.000 rupiah dibagi, pengen lebih besar dibagi. Tapi mohon maaf, kontribusi balik kita kepada Allah rada kurang. Ayo jangan sampai Allah nyari pecahan hebel baru nengok kita. Ya maksudnya bukan Allah nyari batu bata. Allah kalau mau nyentil hambanya gampang banget. Makan nih enak karena 5 syarat. 1, emang lagi lapar. 2, ada teman makan. 3, makanannya badan kita sehat, betul-betul lezat. 5, gratisan, ajib rasanya. Tapi mohon maaf, begitu ajib berlebihan, lupa di badan ada sudah pabrik gulanya, udah ada musam uratnya. Begitu makan soto kaki, ngambil emping sampai 5 mangkok. Disentil sama Allah, kecil loh, dikasih penyakit sedikit Pak, nggak banyak, stroke. Dikit, enggak sampai sekontainer. Dikit baru ya Allah, yuk. Ya, dengan pertanyaan tadi bagaimana kita bisa menyikapi walaupun dalam kondisi sudah setahun lebih. Jangan hanya prokes kita kedepankan. Tolong sebagai hamba beriman, Allah ajarkan di ayat 153-nya, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Maksud saya tingkatkan lagi protokol ibadahnya. Bahasa saya sederhana, naik sepeda cahaya redup, memakai sal dan mukena. Perbanyak ibadah selagi hidup, menyesal di akhir tiada berguna. Wow, saya harus siap-siap bikin pantun juga nanti. Baik, terima kasih Ustadz Taufikur Rahman, Abi yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali bagi kita dalam kesempatan kali ini. Pada intinya bahwa memang itulah hidup. Hidup adalah dinamika, lika-liku ibadah. Tetapi yang jelas Allah telah menyiapkan hadiah besar di depan kita nanti. Seperti yang Abi katakan tadi, jika kita disuruh memilih barang yang cepat rusak dan barang yang akan abadi. Tentunya orang yang berakal sehat adalah memilih barang yang bersifat abadi. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dipilih untuk menyempurnakan kualitas ibadah kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 13 Juni kami akan menghadirkan Kiai Haji Syarif Rahmat dan Ustadz Fatih Rishad. Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi na'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami hamba-Mu agar kami istiqomah di jalan-Mu. Jadikan kami sebagai pilihan dari hamba-Mu yang terbaik. Ya Rabb, mudahkan kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu.
berbagi kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan bantuan. Atas kelebihan nikmat telah Kau berikan kepada kami. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang pandai berzikir. Tiada waktu yang kami miliki kecuali kami membaca Al-Quran, kecuali kami menyebut nama-Mu, memuji nama-Mu setiap pagi dan sore. Wa husni ibadatik, ya Allah, bantulah kami agar kami selalu beribadah kepadamu, bersujud kepadamu, bangun di tengah malam dan merasa indah menyebut nama-Mu, menetes air mata di hadapan-Mu dalam keindahan iman karena kami hamba-Mu ya Rabb. Ya Rabbal Alamin, mudahkan kami untuk berbuat baik kepadamu, berbuat baik kepada hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.